Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sajidin, mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, cabang Banjarmasin, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sosiologi. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu siswa di SMP Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Ya, selanjutnya kita saksikan wawancara saya selanjutnya. Selamat siang, namanya siapa, Dek? Muhammad Abiyu. Eh, Tempat tinggal sekarang di mana? Di Jalan Jasi Gang Musyawarah Gang Musyawarah, iya. Kalau lahirnya kamu di mana ya? di Martapura. Oh, di Martapura. Dekat ya sama saya? Iya. Umur sekarang nih berapa? 14 tahun? 14. Ya, iya 14. Terus ada gak sih di sekolah kamu masuk organisasi atau ekskul gitu? Gak ada sih. Oh, nggak ada. Eh, Kalau boleh tahu nama orang tuanya siapa ya? Lele Rahayu sama Alfani. Pekerjaan ayah sama ibu? Kalau ibu kerja wadai. Oh iya, jualan ya. Oke. Kamu punya hobi gak sih dalam menjalani kegiatan sehari-hari itu? Kayak tadi sepak bola, Ada apa? hobi apa tuh? Oh, apa ya? Olahraga atau kesenian? Olahraga. Olahraga ya, kayak sepak bola tadi ya. Oke. Kalau kita bicara ke depan nih ya kan, cita-cita kamu tuh jadi apa nanti? Jadi Ustad. Jadi ustadz, masya Allah. Mudahan gapai ya. Oke. Eh, Kalau ke sekolah biasanya kamu diantar atau gimana? Diantar Oh ya diantar. Diantar sama siapa? sama Kai, tergantung biasa sama mama atau Kai. Oh iya sama mama atau kakek ya. Oke. Kan kamu dalam masa remaja nih ya kan. Eh, udah bisa dong mengenali diri sendiri siapa kita gitu ya kan. Terus kamu tahu nggak karakteristik kepribadian kamu sekarang nih seperti apa? Kayak pemalu atau suka marah-marah atau happy terus? Tergantung. Oh tergantung. Kamu orangnya mudian ya? Oke. Kayak tergantung mood ya. Ya. Bisa senang dalam suatu situasi tertentu ya. Oke. Eh, Terus di masa remaja nih tugas kamu dalam perkembangan masa remaja tuh gimana ya? Kayak dalam hal pertumbuhannya apakah ada yang kurang? Kalau dari pertumbuhan fisik sama mental ada kekurangan nggak? Kayak aku nih merasa kurang tinggi dari teman atau aku merasa kurang apa gitu ada gak? Tidak. Oh tidak ya, kayak berjalan semestinya aja ya. Iya. Kalau dalam sosial gimana ya? Kamu sama teman-teman banyak aja kah teman-teman atau cuman satu orang sahabat gitu? Banyak teman-teman. Kalau sahabat 3. Oh iya ada, berarti sahabat ya. Kalau Iya. sosial aman. Eh, Nah terakhir kakak mau nanya nih. Kakak mau ngasih tahu perkembangan kognitif tuh tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan individu untuk memahami, mengolah informasi dan memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu. Jadi jawaban kamu mengenai perkembangan yang kognitif gimana nih? Kayak memecahkan suatu masalah tuh biasanya kamu kayak gimana nih? Kayak mikir sendiri kah atau berunding sama orang tua atau kayak gimana tuh? Misalkan nih kamu dihadapi dalam satu masalah nih kamu bingung mau ngapain gitu. Hal yang kamu lakuin tuh kayak gimana? Ke masjid.
Oh, ke masjid ya. Berserah pada Allah ya. Nggih. Masya Allah. Oh ya, kayaknya segitu aja sih dari kakak. Makasih ya, Abiu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sajidin dengan NIM 221011421112 dari program studi Pendidikan Sosiologi. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu saya di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, yaitu Ibu Dr. Andus Nina Permatasari, SPSI, MPD. Selanjutnya saya akan menganalisis hasil observasi dan wawancara saya terhadap salah satu murid di SMP Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang bernama Muhammad Abiyu. Muhammad Abiyu lahir di Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2008, yang sekarang berusia 14 tahun dan beralamat di Jalan Sulawesi RT 16 nomor 77 Gang Musyawarah Banjarmasin Tengah. Ia memiliki ibu namanya Yelanela Rahayu dan memiliki ayah Ahmad Akbar Taupani. Pekerjaan kedua orang tuanya ialah penjual kue. Ia memiliki hobi yaitu olahraga sepak bola. Cita-citanya menjadi ustaz. Ia sekarang duduk di bangku SMP kelas 8. Itu tadi sedikit biodata yang bisa saya kulik dari Muhammad Abiyu. Setelah itu, aspek karakteristik kepribadian yang saya amati pada Muhammad Abiyu ialah ia adalah anak yang introvert, pendiam, dan jarang sekali melakukan interaksi kepada orang baru, terutama kepada saya saat itu. Dia juga anak yang pemalu, kelihatan dari gerak-geriknya, ia tidak nyaman jika ditanyai tentang hal-hal yang lebih dalam. Pada usia 14 tahun, Muhammad Abiyu banyak melalui tugas-tugas perkembangan yang harus ia lalui dan perankan saat itu. Yang pertama ialah pada pertumbuhan fisik. Yang saya lihat dari Muhammad Abiyu, pertumbuhan fisiknya terbilang cukup sempurna, bukan dikatakan sempurna 100%, cuman ia berada pada tahap yang sesuai pada usianya saat ini. Itu terlihat dari segi fisik dia tidak ada kekurangan ataupun kelebihan seperti pada remaja pada umumnya. Pada perkembangan sosial, ia terbilang cukup dikarenakan ia punya teman di sekolah dan memiliki sahabat 3 orang. Saya tidak mengulik lebih dalam, soalnya hal itu mungkin menurut saya ia tidak bisa mengatakannya karena tadi kepribadiannya yang introvert. Setelah itu perkembangan emosinya, orangnya sepertinya cukup penyabar dalam menghadapi situasi tertentu. Setelah saya berbicara dengan cukup lama bersama Muhammad Abiyu, yang saya tangkap ialah pada perkembangan kognitif, ia memiliki banyak tahapan-tahapan masalah dan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupannya. Contohnya pada saat itu saya mendapatkan informasi tentang kedua orang tuanya yang telah bercerai sejak ia lahir. Dan ia tidak tahu ayahnya sekarang berada di mana. Mungkin karena tidak ada sosok ayah membuat anak itu menjadi introvert dan pemalu kepada sosial
Dengan ketidakadaan peran seorang ayah, mungkin sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang ia jalani sampai sekarang. Contohnya, ia sekarang tinggal bersama kakek nenek dan ibunya seorang. Mungkin di rumah peran ayah digantikan oleh si kakek. Tapi menurut saya, memerankan seorang ayah itu tidak hal yang mudah. Dikarenakan harus ada seorang ayah yang nyata untuk memerankan peran ayah terhadap kehidupan anak tersebut. Itu satu masalah yang mempengaruhi emosi si Muhammad Abiyu. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia sekolah diantar oleh ibu ataupun kakek. Ibunya memiliki pekerjaan yaitu dengan jualan kue untuk menghidupi Muhammad Abiyu dalam bersekolah dan kehidupan sehari-hari. Saya juga menanyakan tentang perkembangan Muhammad Abiyu di sekolah, bagaimana dengan tugas-tugas dari guru maupun masalah-masalah yang ia hadapi di sekolah. Muhammad Abiyu menjawab, ia tidak kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas dari guru di sekolah maupun masalah-masalah yang ada di sekolah. Mungkin dikarenakan kuat dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, ia juga bercerita kepada saya, ia ingin menjadi ustadz. Ia bingung mau melanjutkan kuliah atau membantu orang tua. Pada posisi itu saya jawab, kuliah itu penting. Tergantung nanti pada situasi apa kamu dihadapkan dalam masalah nanti itu. Saya tidak tahu ke depannya Muhammad Abiyu nanti bagaimana, cuman saya harap Muhammad Abiyu tetap melanjutkan studinya sampai ke jenjang tertinggi hingga perguruan tinggi. Saya juga memberi saran karena ia ingin menjadi ustadz. Saya sarankan ia masuk ke Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, dengan mengambil program studi pendidikan agama Islam. Mungkin itu yang cocok menurut saya untuk sekarang bagi Muhammad Abiyu. Ia juga bercerita sehari-hari ia sangat merindukan ayahnya. Ia butuh sosok seorang ayah dan peran seorang ayah dalam kehidupannya. Mungkin para pendengar bisa merasakan bagaimana hidup tanpa ayah dan tidak tahu ayah bagaimana, rupanya bagaimana. Mungkin para pendengar memiliki orang tua yang lengkap dan permasalahan keluarga yang biasa-biasa saja. Seorang anak kelas 2 SMP menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Bisa dibilang pada saat ini Muhammad Abiyu mengalami masalah broken home. Dengan ia bercerita sepanjang waktu saya wawancarai, saya hanya bisa memberikan saran dari masalah-masalah yang ia hadapi yang menurut saya itu bisa memecahkan masalah ia walaupun
Saya tidak 100% menjamin bahwa masalah itu selesai hanya dengan saran saya. Dilihat dari itu, semua aspek dan pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, sepertinya Muhammad Abiyu hanya kurang dalam perkembangan emosi karena alasan yang saya paparkan tadi. Mungkin segitu saja analisis saya terhadap murid SMP 1 Muhammadiyah Banjarmasin, yaitu Muhammad Abiyu. Sekiranya ada salah kata dan saya meminta maaf apabila kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.